Sekarang alhamdulillah sudah diamanahi sekitar 450 reseller mitra. Selamat berjumpa lagi dengan Rica Nurma dan Nia Tulus dalam Berdikari. Di sini kita akan belajar dari para mompreneur, belajar dari para perempuan inspiratif, belajar menumbuhkan kemandirian, belajar untuk berkarya dan berdaya. Dapatkan inspirasi, insight, dan semangat tentang bisnis hanya di Berdikari IPedia TV. Be independent, be inspired, leave no one behind. Hari ini kita akan belajar mengenai cara mengoptimalkan bisnis. Jadi langsung saja nih untuk yang penasaran gitu ya. Kita akan langsung panggilkan narasumber keren kita sore hari ini, yaitu Mbak Nadia Tahsinia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak Rica. Halo Teh, apa kabar? Alhamdulillah, baik luar biasa. Semangat sekali pokoknya hari ini bertemu dengan Sobat IPedia semuanya. Ya, terima kasih Mbak Rica. Assalamualaikum Sobat IPedia semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Tahsinia. Biasa dipanggil Dea, karena dari kecil memang ibu sama bapak manggilnya Dea gitu ya. Nggak nyambung sih sebenarnya Nadia sama Dea, tapi ya lumayanlah nyerempet dikit lah ya. Aktivitas saya sehari-hari adalah sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak perempuan. Yang pertama usia 6 tahun, yang kedua usia 2,5 tahun. Dan selain itu saya juga aktivitas sehari-hari menjalani bisnis online bersama suami dengan brand Flasco Kids. Jadi Flasco Kids ini sebetulnya kita bergerak di distribution channel gitu ya. Jalur distribusi kami sampai sekarang alhamdulillah sudah diamanahi sekitar 450 reseller mitra dan juga ada 12 tim internal. Dan target market kami adalah emak-emak gitu. Jadi ada fase-fase dalam bisnis. Jadi fase-fase dalam bisnis itu yang pertama adalah starting, yang kedua adalah running, yang ketiga growing. Jadi starting itu gimana caranya, pokoknya kita bisa jualan aja dulu deh gitu. Jadi lebih banyak ke ilmu marketingnya, itu baru kita jualan, belum bisnis ya. Nah, ketika kita ngomongin bisnis berarti udah ke fase yang kedua, yaitu yang running itu. Yang jadi running itu running, ya? Iya, jadi kita udah mikirin sistem, SOP, harus punya karyawan, keuangan udah harus bagus, ya maksudnya lebih ke manajemen gitu. Terus yang ketiga growing, jadi kok growing tuh kita benar-benar sudah bisnis ini udah settle, kita bangun lagi bisnis baru, cari investor. Kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman taunya jualan bisnis aja ya, padahal omset sama profit kadang suka beda tuh, aku dapat omsetnya segini padahal itu kan semu gitu. Kadang emak-emak tuh, tapi nggak apa-apa karena semangat kan emak-emak. Iya, betul. Jadi sambil masih jualan itu kita sebenarnya sedang membangun bisnis gitu ya Teh Dea ya. Betul, nah itu berarti sudah masuk fase bisnis sih sebetulnya. Pokoknya kita udah bisa jualan tuh udah salah satu langkah. Udah bisnis, salah satu langkah dari bisnis, tapi masih di starting gitu. Nah, seru nih mengenai starting ini gitu ya. Kalau Teh Dea tadi kan mulainya itu dari sebenarnya jualannya ngelapak dulu gitu, dan jualan kayak kesehatan lah seperti itu ya, jasa kesehatan, jasa pemeriksaan segala macam, tapi tertarik nih ada produk bagus yang akhirnya Teh Dea melihat itu peluang gitu ya. Nah, kalau untuk sekarang nih Teh, untuk para ibu gitu ya, para emak-emak nih yang kayaknya aku pengen dong bisnis gitu ya, gimana nih, boleh dong dikasih tips gitu ya dari seorang Teh Dea nih yang sudah melewati banyak halangan rintangan, sudah tadi mencoba juga beberapa kali, bisnis ini gagal, bisnis ini ternyata aduh kayaknya cuma bisa makan seminggu gitu. Nah, boleh dong Teh Dea dikasih tips ya, gimana caranya kita kalau mau mulai bisnis tapi starting itu tadi ya, gimana caranya starting bisnis tadi? Gini sih, kalau misalkan kalau sekarang tuh sebenarnya jualan online tuh udah nggak asing lagi ya. Hampir semuanya, apalagi setelah pandemi ini, orang-orang tuh yang tadinya guru atau pegawai gitu kan, tapi nyambi bisnis. Karena sebenarnya kan
gampang, cuma lewat HP doang. Kita punya HP ngapain dianggurin gitu kan sebenarnya. Jadi sih, yang pertama kali sih kalau menurut aku nggak disarankan untuk bikin produk dulu atau menjadi brand owner tuh yang pertama kali jualan jangan dulu deh, tahan dulu gitu. Karena kan ada orang-orang yang mereka sudah oke, aku mau jualan ini, terus mereka produksi dalam jumlah yang banyak, akhirnya kayak aku tadi gitu kan, akhirnya stoknya numpuk. Kalau menurut aku sih mendingan pilih, bisa kalau kata orang-orang sih pilih sesuai passion kita. Tapi sembari dari situ kita juga harus mencari dulu target market yang sesuai dengan kita. Jadi kita tuh sebenarnya mau jualan ke siapa? Ke emak-emak atau ke anak muda atau ke bapak-bapak, itu kan beda. Baru kita bisa tahu, oh oke, targetku emak-emak, berarti yang harus kita cari produknya yang emak-emak-able gitu kan. Misalnya kayak perkakas rumah tangga, kayak baju anak. Nah, kayak gitu-gitu. Terus setelah itu, aku kalau enggak, kita bisa benchmark tuh Mbak. Misalkan, oh aku tuh pengen si Mbak itu kok bisa sukses ya, brand ini kok bisa sukses ya. Nah nanti kita bisa lihat tuh, oh dia jualan baju, kelebihannya packaging dia begini-begini. Terus oh ternyata bahannya ini. Jadi kita bisa pelajari dulu kekuatannya si yang kita benchmark atau yang kita idolakan itu apa. Atau kalau enggak kita juga bisa lihat dari kompetitor. Misalnya aku kayaknya mau bisnis ini, oke, berarti aku ini nih kiblatnya. Nah kayak gitu. Terus kita bisa pertama itu ya, jadi kita harus tahu target market kita itu siapa. Lalu tentukan produknya. Produknya tadi bisa dilihat dari itu ya, kompetitor ataupun itu. Kedua, kita bisa juga riset di Google Trend. Jadi kalau di Google Trend tuh bisa kelihatan, misalkan kita bandingin antara 3 produk gitu, legging anak, gamis anak, setelan anak misalnya. Nah itu tuh nanti bisa keluar di Google Trend itu, oh ternyata yang paling booming tuh, yang lagi musim tuh ini gitu. Kan Google tuh kan mengeluarkan kata kunci yang biasa orang lain banyak cari kayak gitu. Yes, terus yang ketiga kita juga bisa riset melalui marketplace tadi. Jadi kita sukanya beli apa, atau oh kayaknya ini produk lagi booming, bisa dilihat kayaknya produk terlaris biasanya. Nah itu nanti bisa dilihat di ulasannya. Ulasannya bisa dilihat, oh ternyata produknya bagus, ratingnya oke. Oke deh, stoknya banyak. Oke, langsung kita hubungin si marketplace tadi. Bisa kan melalui WA, misalkan minta WA-nya. Nah kayak gitu. Setelah itu berarti kita harus menentukan channel promosi gitu. Jadi kita mau melalui mana? Mau melalui Facebook. Nah, jadi gini dulu deh sebelumnya. Jadi kok bisnis online itu sebenarnya ada 3 mazhab. Yang pertama itu ads atau iklan. Yang kita kalau misalkan lihat bersponsor itu berarti dia pakai ads. Yang kedua itu organik. Organik tuh benar-benar nggak harus pakai iklan. Yang ketiga namanya ada GV traffic atau bisa dibilang jalur reseller atau distribusi. Oke. Kalau yang aku saranin sih pertama kali berarti yang ya udahlah yang nggak usah modal dulu gitu kan. Jadi pakainya yang organik. Nah, tergantung nih target marketnya siapa. Kalau misalkan kayak Flasco tuh kan emak-emak banyak ngumpul di mana? Oke, 25 sampai 40 tahunan berarti di Facebook yang lebih friendly. Terus juga habis itu di WA, pasti semuanya punya WA lah ya. Nah, itu jadi tentukan dulu channel apa yang mau kita pakai kayak gitu. Nah, setelah kita juga harus tentukan juga customer journey. Jadi funnelnya setelah kita udah promosi nih ya, udah promosi di Facebook, terus mau dikemana ini gitu kan. Nah itu harus dicari, oh setelah ini oke. Misalkan mau ke website, terserah, mau ke Google Form, boleh, terserah. Atau yang emak-emak, lagi-lagi ya ke WA gitu kan. Kalau kita sih di WA, karena kan mungkin mereka nggak beli sekarang, bisa jadi kita udah punya kontaknya, diracun setiap hari lihat status kita, akhirnya closing di kemudian hari. Madu dong, jangan racun. Madu dong, kan menghasilkan uang. Iya, dimuadui gitu ya. Nah, setelah itu yang terakhir
Mm-mm. Juga harus belajar tentang teknik closing, gimana caranya si customer yang sudah masuk, otomatis kan kalau mereka sudah masuk ke WA kita itu kan berarti udah tertarik dengan produk kita. Dikunci gimana caranya mereka jadi beli. Kayak gitu sih Mbak Rica. Sebenarnya simpel kok, apalagi sekarang WA tinggal apa tuh brand, misalkan kita mau ikut suatu brand, kita mau jadi resellernya, udah disediakan semua materi promosinya. Tinggal share aja sebenarnya mau atau nggak mau, itu aja sih kayaknya Mbak. Itu yang berat ya, mau atau nggak mau. Sebenarnya Teh Dea tadi bilang simple aja sih, padahal yang tadi poin Teh Dea sampai itu banyak banget loh.